Ada data yang mengejutkan kita, 1 dari 3 anak Indonesia ada persoalan mental. Maka kami dari Yayasan Nananu, jadi ini ditulis Nalar Naruni, Naluri dan Nurani ini kemudian bergiat untuk mendorong kesehatan mental anak Indonesia. Dan hari ini kita merekrut para relawan dan mereka bisa atau menyiapkan diri nanti menjadi peer counselor. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, kita launching salah satu programnya ini. Teman cerita apa? Ini semacam ruang untuk kawan-kawan yang kira-kira ada problem tidak nyaman untuk bisa berbagi cerita. Agar kemudian melepaskan seluruh beban dan kemudian bisa mendapatkan kenyamanan. Ini baru tahap pertama. Maka berikutnya nanti seandainya perlu tindak lanjut, kita akan bekerja sama dengan para psikolog dan HIMSI hari ini ikut terlibat dan kami senang hari ini kita bisa bekerja sama. Mudah-mudahan bisa kemana-mana lah ke seluruh kota-kota besar nantinya. Sasarannya berarti anak-anak muda ya? Enggak, tidak semuanya. Siapapun. Maka orang akan bisa memberikan seluruh ungkapan perasaannya melalui chat WA dan nanti kita akan follow up. Nah, peer counselor ini akan bertugas 12 jam dia bekerja. Kita ambil contoh di beberapa kota besar. Dari ada masukan, jangan salah ya, di daerah-daerah remote area pun kita penting. Tapi karena ini dari yayasan kita akan mencoba memulai lebih dulu, ya kita mulai dari yang ada dulu gitu. Menyesuaikan tadi Pak, berarti konselornya anak-anak muda juga tadi yang baru. Anak muda jauh lebih banyak hari ini, tapi kami tidak meninggalkan dari sisi sekedar usia maupun gender ya, karena siapapun bisa mengalami hal serupa. Yang pernah masuk kepada kami dulu, mohon maaf, relasi hubungan keluarga di rumah punya masalah dan kemudian menimbulkan persoalan. Ada juga anak yang punya problem dengan sekolahnya, kadang-kadang relasi dengan temannya. Ada juga yang cerita dengan pinjol, dengan judol gitu, dan itu membawa pada lingkungan terdekatnya dan rasanya dia butuh untuk dilakukan sebuah counseling, bisa berbicara dan kemudian lepas, selesai gitu, agar mentalnya sehat. Kalau mentalnya sehat, kuat, dan bangsa ini kan menjadi punya mental yang sama. Dan nanti kita harapkan kesehatan mental itu bisa membuat kemudian ya humankind, orang akan menjadi baik, orang akan jadi aware, orang menjadi peduli. Ya. Boleh dong Pak. Pak, soal adanya koalisi permanen yang kayaknya nih buat mengamankan Pak Prabowo di Pilpres berikutnya. Tidak apa-apa, saya kira itu hak politik di antara semuanya. Orang bisa bersepakat untuk membuat itu. Dan kami menghormati sih. Gerindra kan pede nih Pak, mengajukan Pak Prabowo menjadi capres di 2029. PDIP sikapnya gimana? Bakal mengajukan lagi ke ada nama atau bahkan kita Bapak bukan ikut-ikutan, tapi kita menghormati sebuah proses. Maka ketika kemudian ada partai yang sudah menentukan dirinya untuk membuat sikap politik dan kemudian menyiapkan, tentu kita hormat. Kalau PDI Perjuangan ada mekanismenya. Kita sedang menyiapkan konsolidasi, kita sedang menyiapkan kongres gitu ya. Jadi kalau kita secara kelembagaan di PDI Perjuangan sudah ada mekanismenya. Jadi kita bukan yang kesusu dan ikut-ikutan. Nah, Pak, ini terkait dengan Pak Hasto, Pak. Kemarin pra-peradilan ditolak oleh PN Jaksa. Tidak diterima Gitu, Pak. Itu iya kan? Iya. Bukan ditolak, Iya. Tidak diterima. Tidak Iya. diterima, Pak. Mungkin tanggapan sedikit dari Bapak gitu. Iya, saya kira saya tidak tahu nanti dari penasihat hukumnya, tapi tidak diterima itu bisa mengajukan kembali. Karena biasanya tidak diterima itu pasti ada alasan administratif. Kalau saya baca dari media kawan-kawan kemarin, ini mesti dipisah gitu dan sebagainya. Rasanya kalau saya sih mendorong pra-peradilannya diajukan kembali. Tapi saya tidak tahu nanti apakah Pak Hasto secara pribadi, terus kemudian dari partai dan dari lawyernya nanti akan bersikap seperti itu. Saya kira kita mesti membuka seterang-terangnya apa sebenarnya yang terjadi. berarti upaya hukumnya belum apa-apa dari PDI Perjuangan? Kalau tidak diterima, kita kan masih bisa mengajukan upaya untuk pra-peradilan. Dan ini masih pra-peradilan kan, belum menyidangkan isinya kasusnya yang sebenarnya. Itu kan nanti di pengadilan. Jadi masih panjang prosesnya. Mungkin izin terakhir, Pak. Ini ada efisiensi anggaran. Ini isu yang lumayan ramai dan juga mungkin berkait dengan Nalar Naruni ini. Maksudnya banyak PHK-PHK gitu. Enggak, saya sih kalau efisiensi bagus, saya setuju. Apalagi kalau kita bicaranya satu, ya, yang diefisienkan mana?
Oh, perjalanan dinas efisien kan dihitung, itu bukan tidak bisa dihitung. Saya setuju banget ini, mendukung. Terus kemudian hal yang tidak penting gitu ya, umpama kita bicara ATK kan sudah banyak digital, itu juga bagus. Mungkin makan minum itu biasanya kalau di Pemda, ini pengalaman saya ya, di pemerintahan saya kira akan sama, itu juga biasanya tinggi. Kalau itu bisa dilakukan, efisiensi bagus. Maka 2, kelembagaannya. Kalau bisa slimming, kan juga akan efisien toh. Maka saran saya, mulai dari pusat sampai daerah, lembaganya juga harus dislimmingkan. Diefisienkan, tidak hanya anggarannya saja. Dan kalau ini sebagai sebuah gerakan tidak hanya politis, tidak hanya teknokratis, tapi juga gerakan yang membangun kesadaran bersama, mungkin bagus juga dari atas dulu. Kami selama ini tidak akan pernah menerima bayaran separuh saja, umpama juga akan bisa memberikan contoh yang baik. Oh, maka mereka yang duduk itu, mereka semua sedang melaksanakan ibadahnya. Untuk kemudian tidak berpikir pada fasilitas-fasilitas yang mewah. Itu saya kira kalau itu dilakukan, saya mendukung penuh. Tapi ingat, satu yang saya ingatkan betul. Dihitung betul, hati-hati betul, dan tentu pertimbangkan mana-mana yang tidak mengganggu hak individu. Mana-mana program yang sudah disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangan diganggu. Ya, kalau itu bisa dilakukan, kita dukung penuh. Tapi kalau tidak, pasti kita akan mengingatkan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.